pergi ke pasar membeli santan dan daging diolah rendang. Mari menakar dengan penuh pertimbangan sistem pemilu ideal menuju 2029 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bertemu lagi dengan saya Afiska di podcast KPU Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Hari ini kita akan bahas topik seputar menakar sistem pemilu ideal untuk pemilu 2029. Tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Tito Handoko, SIP, FSI. Selamat datang Bapak. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bareng kita di podcast KPU Provinsi Riau. Teman pemilih, Pak Tito merupakan dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Saat ini beliau aktif sebagai pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Wilayah Riau ya Bapak ya? Iya. Oke. Pak Tito, kalau kita dengar istilah sistem pemilu ideal, itu kan kelihatannya berat ya Pak, lumayan rumit ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara sederhana, kira-kira sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem pemilu ideal itu Bapak? Oke, jadi gini Kak, kita berangkat dulu dari berbagai pengalaman berdemokrasi di berbagai negara juga ya. Nah, terutama di negara-negara yang memang sedari awal sudah menyepakati bahwa sistem politiknya itu menerapkan sistem politik demokrasi. Nah, tentu saja sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, kita tidak bisa dilepaskan dari mekanisme berbagai hal atau berbagai mekanisme termasuk bentuk kelembagaan di dalamnya. Nah, karena itu konsekuensi dari berdemokrasi itu tentu hak-hak politik warga negara itu kan dijamin di dalam konstitusi. Nah, berbagai macam pengalaman di negara-negara yang berdemokrasi, baik negara maju, negara berkembang begitu ya. Ini menghadirkan juga berbagai macam perkembangan demokrasi, sehingga seperti yang diurai oleh Fukuyama misalnya, sebagai demokrasi yang berkembang terutama di kawasan Asia gitu ya. Nah, perjalanan panjang demokrasi itu telah membentuk berbagai macam pula sistem atau rezim pemerintahan yang ada. Nah, persoalan plus minus dalam berdemokrasi itu tentu berbagai negara punya pengalaman historis, mulai dari sistem feudalisme yang dulu mengakar di negaranya itu, termasuk misalnya pasca feudalisme, kolonialisme gitu ya, negara-negara yang pernah dijajah itu. Nah, tentu akar historis itu juga yang memberi pengaruh dalam perkembangan demokrasi di suatu negara. Kita anggap sebagai satu dari sekian banyak variabel ya historis kita dijajah misalnya di Indonesia itu atau negara-negara di kawasan ASEAN. Ini juga impact-nya sangat besar terutama pada perkembangan sistem demokrasi yang mereka anut. Nah, karena itulah mencari format ideal itu tentu kita juga harus memiliki referensi yang jelas. Referensi mana yang mau kita rujuk dalam format ideal, atau kita bikin referensi sendiri. Nah, ini yang repot. Nah, sementara dalam perkembangan kita di sistem pemilu itu tentu yang namanya pemilu gitu ya, didasarkan pada undang-undang pemilu yang produk itu sendiri ada produk politik dari lembaga DPR. Nah, karena itu format ideal tadi itu juga yang harus kita telusuri. Misalnya kita elaborasi dengan negara-negara yang sistem pemilunya sudah matang. Kita mau rujuk ke negara yang mana? Perancis kah misalnya, atau Jerman kah misalnya, atau Amerika, atau kawasan sekitar ASEAN. Nah, format inilah yang masih dipertimbangkan sampai sekarang. Dan tentu saja saya mengulangi, karena undang-undang pemilu itu adalah produk politik, dia tidak lepas dari kepentingan politik, partai politik maupun DPR seperti itu. Nah, format ideal ini, ideal kata kita belum tentu ideal kata DPR, kata partai politik, karena keberlanjutan kekuasaan ada di situ gitu ya, ada di format undang-undang pemilunya. Nah, karena itulah sebagai pakem yang sederhana gitu ya, bahwa pemilu itu tetap akan berkutat pada 4 aspek itu. Yang pertama kan tetap regulasi. Yang kedua itu
penyelenggara, Penyelenggara. yang ketiga itu peserta, yang keempat itu pemilih. Ya. RP3 itu kan tetap berkutat pada itu. Nah, karena itu format idealnya kan tentu dituangkan dalam regulasinya. Regulasi, tentu regulasi ini didesain oleh siapa? Didesain oleh DPR. Didesain oleh teman-teman yang punya kontribusi seperti NGO dan lain-lain. Dan itu pun belum tentu nanti akan maksimal gitu ya. Kenapa? Karena perjalanan pemilu di Indonesia sejak pemilu pertama sampai hari ini kita selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan, dan tentu dinamika pemilu itu juga seiring sejalan dengan kondisi pertumbuhan kesadaran politik masyarakat. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat kita, maka diharapkan gitu ya, tingkat partisipasi semakin baik, kesadaran politik semakin baik, kedewasaan politik semakin baik. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai 4 variabel utama yang mendorong suksesnya pemilu itu. Itu yang pertama, regulasi gitu ya. Yang kedua, penyelenggara. Nah, ini yang selalu jadi jadi kambing hitam dari pemilu. Ya, contoh pemilu 2019, kemudian pemilu 2024, ini kan dinamikanya luar biasa. Nah, penyelenggara selalu jadi kambing hitam. Kalau pemilu berhasil, penyelenggara nggak pernah disebut. Tapi kalau pemilu gagal, selalu yang salahkan penyelenggara. Padahal penyelenggara ini hanya melaksanakan regulasi, melaksanakan undang-undang gitu. Undang-undang siapa yang bikin? Ya bikin DPR. Nah, ini kan problemnya. Nah, karena itulah kita harus memahami bahwa begitu jelimetnya sistem pemilu itu gitu ya. Ini harus dijadikan atau dibuat desain pemilu itu yang sebaik-baiknya. Karena itu Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya itu sudah memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Tapi apakah DPR akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi kan kita nggak tahu juga. Ya, ini kan problem juga di kelembagaan kita hari ini. Nah, yang ketiga itu peserta pemilu. Peserta pemilu, partai politik, dan presiden serta calon anggota DPD. Nah, problem apa yang terjadi pada peserta pemilu? Nah, ini yang yang jarang dipersalahkan. Selalu saja kalau pemilunya gagal, penyelenggaranya. Tapi seluruh siklus pemilu itu tidak bisa dilepaskan dari peserta. Ya, baik buruknya hasil itu kan tergantung pada peserta. Nah, rezim yang terbentuk pasca pemilu ini kan dari peserta pemilu. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan demokrasi dari indeks demokrasi Indonesia misalnya. ID kita itu semakin baik atau semakin buruk, semakin tinggi atau semakin rendah. Grafiknya itu flat atau dia grafik naik atau cenderung fluktuatif. Nah, indeks demokrasi ini menandakan apa? Menandakan keberhasilan pemilu membentuk suatu rezim pemerintahan. Apakah flawed demokrasi dia atau tidak? Nah, ini catatan kita membaca indeks demokrasi di periode yang lalu itu kecenderungannya jadi flawed demokrasi. Demokrasi yang cacat. Kita berdemokrasi tapi demokrasi kita cacat. Anggap saja misalnya dalam satu aspek ya tentang kebebasan sipil. Nah, kebebasan sipil kita tuh semakin terbatas. Nah, ini jadi persoalan dalam perkembangan atau pertumbuhan demokrasi. Nah, apalagi dengan hadirnya pihak-pihak tertentu yang justru menjadi invisible hand dalam menentukan hasil pemilu. Ini kan juga agak rawan ya, tapi saya nggak mau mengungkapkan siapa invisible hand itu gitu. Nah, karena itulah yang di aspek ketiga sebagai peserta dalam pemilu itu partai politik, ya calon perseorangan maupun presiden wakil presiden, kita juga harus melihatnya secara komprehensif ya. Kita nggak usah sebut nama orangnya, nama partainya atau perseorangannya gitu ya, karena nanti kita akan lihat bagaimana rezim ini menyelenggarakan pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Nah, yang terakhir itu tentu di pemilih dari 4 variabel tadi itu. Nah, kenapa dengan pemilih gitu ya? Nah, ini problem kita dengan kondisi pragmatisme pemilih ini berdampak pada apa? Berdampak pada high cost politik. Nah, karena itu pemilunya berbiaya tinggi, biaya penyelenggaranya yang mahal, ditambah lagi sikap pragmatisme pemilih juga yang luar biasa. Ya, biaya penyelenggaraannya teman-teman di KPU pasti memahami berapa anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, bagi
peserta pemilu juga begitu, karena pragmatisme kita sudah berjalan cukup lama sejak pemilu 99 sampai sekarang. Ya pada gilirannya orang mau jadi anggota DPRD kabupaten saja, kalau tidak punya uang 1 miliar, jangan harap bisa duduk, dan itu pun belum ada jaminan untuk duduk gitu ya. Lalu selama 5 tahun kembali nggak duitnya, ya agak susah juga kalau dengan kondisi keuangan yang ada itu. Nah karena itulah cikal bakal korupsi pada gilirannya juga akan lahir dari situ. Nah itu siklus itu siklus pemilu yang sampai hari ini kita rasakan. Baik buruknya itu kan kita yang merasakan. Nah karena itulah kita dorong berbagai pihak untuk terlibat dalam upaya memperbaiki sistem pemilu. Yang idealnya bagaimana? Kita juga masih cari format sampai hari ini. Iya. Apakah format pemilu campuran atau format pemilu yang ada sekarang tinggal dielaborasi, atau yang mana? Ya, beberapa tawaran misalnya pakai mix method pemilu itu gitu ya. Iya. Ini juga belum ada jaminan bahwa sistem pemilu itu akan ideal. Tapi paling tidak gini, kita berkaca dari pengalaman pemilu 2014, 2019, 2024 gitu ya. Nah, penyelenggaraan pemilu ini memang kalau misalnya diserentakkan, ini agak letih. Ya, dengan 5 surat suara itu agak letih. Karena itu saya sepakat dengan putusan MK bahwa pemilunya dipisah. Rezim pemilunya, rezim pemilu nasional, rezim pemilu lokal gitu ya. Nah, rezim pemilu nasional kita tinggal mencoblos 3 surat suara. Sementara rezim pemilu lokal juga begitu, nanti kan ada surat suara gubernur, surat suara bupati, dan anggota DPRD, serta anggota DPRD provinsi dan kota. Nah, itu kalau dijalankan, tapi kita nggak tahu juga karena lagi-lagi DPR RI dan partai politik yang ada di Jakarta sana, tentu saja mereka akan melihat kecenderungan apakah mereka akan aman dengan sistem pemilu itu atau tidak. Itu dalam tanda kutip nih ya. Karena mereka pembentuk undang-undang. Nah, karena dominasi pembentuk undang-undang itu ada di partai politik, maka tadi kepentingan partai politik itu lebih mengemuka dibanding kita mencari format idealnya. Nah, kita berdiskusi soal format ideal, tapi kepentingan partai politik terancam. Nanti partai politiknya pasti nggak kamu terima gagasan kita, seperti itu. Karena partai politik yang duduk di DPR ya, Pak? Betul, karena produk partai politik, seperti itu. Kalau kita bicara yang tadi Pak, kira-kira apa aja tuh Pak tantangan utamanya dalam membentuk sistem pemilu ideal tadi Pak? Iya, tantangan utamanya regulatif. Regulatifnya tadi. Iya, regulasi pemilu itu, kalau regulasinya masih berkutat pada kepentingan partai politik yang lebih mengemuka, maka kita susah juga untuk mendapatkan atau memperoleh format pemilu yang ideal. Sebagai contoh, misalnya soal dapil nih. Kenapa soal dapil itu bisa menentukan misalnya kualitas dari anggota DPR? Semakin besar komposisi di dapil itu, dari beberapa kajian kita, maka misalnya satu dapil itu diperebutkan 9 kursi, itu agak kurang kualitasnya. Kenapa? Karena agak mudah orang untuk berkompetisi di situ. Orang melihat peluangnya lebih besar. Tapi kalau semakin kecil dapilnya atau komposisi kursi di dapil itu, orang berpikir, kalau saya tidak tokoh, kalau saya tidak punya kemampuan dalam mengorganize atau memobilisasi suara, maka saya ragu untuk maju. Ya, keraguan-raguan ini kan akhirnya ada orang yang betul-betul mampu, tokoh, bisa mengorganize seluruh resources yang ada di dia. Maka kualitas dari pemilunya atau hasil dari pemilunya juga akan semakin baik. Jadi ini juga format. Nah, format ini siapa menentukan? Lagi-lagi persoalan regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling menentukan lagi format idealnya itu, menurut hemat saya, peserta. Iya, peserta. Kenapa peserta? Ya tadi partai politik misalnya. Betul nggak partai politik itu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik selama ini? Sebut saja misalnya soal rekrutmen politik. Nah, partai politik sudah menjalankan fungsi rekrutmennya dengan benar atau belum? Jangan-jangan fungsi rekrutmennya hanya 5 tahun sekali menjelang pemilu. Sibuknya pas 20 bulan menjelang tahapan pemilu. Tahapan pemilu 20 bulan itu partai politik sibuk gitu ya. Rekrutmen politiknya dijalankan. Tetapi ada nggak rekrutmen politik itu yang ajak berjenjang gitu ya, yang mereka jalankan selama periodik 5 tahunan, terus begitu ya, kontinuitas, bertahap. Kan memang nyawanya demokrasi itu di partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa pemilu, tidak ada pemilu tanpa partai politik. Nah, ini problem utama kita itu tentu di pesertanya. Nah, kalau pesertanya masih seperti yang kemarin-kemarin, nggak ideal juga ya.
Ya, kita nggak akan pernah menemu format Iya. ideal karena pemilu seperti apapun yang dihasilkan adalah rezim pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Kalau misalnya eksekutifnya bagus, legislatifnya jelek, maka eksekutif heavy-nya akan semakin mengemuka. Ya, nanti ini legislatifnya tidak bisa menjalankan fungsi kontrol. Kalau seperti ini formatnya. Nah, misalnya kalau legislatifnya bagus, dia bisa menjalankan fungsi kontrol. Tapi lagi-lagi problem bernegara kita begitu, ya. Ketua umum partai politiknya menteri dalam koalisi eksekutif, anggota partai politiknya anggota dewan Legislatif. di legislatif. Lalu siapa yang melakukan check and Iya. balances? Nggak ada. Makanya produk dari sistem pemilu kita ini masih membingungkan. Iya. Makanya kalau kita tanya kepada banyak orang, format ideal seperti apa yang diharapkan, semua orang mengatakan masih bingung. Ya, masih bingung. Kenapa lagi-lagi ini pada persoalan kepentingan politik jangka menengah dan jangka panjang. Pihak-pihak tertentu seperti itu, terutama teman-teman di partai politik. Kita menyadari teman-teman aktif di partai politik tentu pada akhirnya kan mereka merebut kekuasaan gitu, Fe. Berarti menurut Bapak nih Pak, menjelang pemilu 2029 kira-kira apa aja opsi yang realistis untuk Indonesia ke depan? Kalau menurut pertimbangan saya gitu ya, kalau untuk pemilu, Iya. saya lebih menyukai gitu ya, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Proporsional terbuka terbatas. Terbuka terbatas gitu ya. Nah, proporsional terbuka barangkali bisa diterapkan untuk memilih anggota DPR di kabupaten, kota, dan provinsi. Sementara untuk tertutup itu DPR RI. DPR RI. Ya, kenapa harus DPR RI tertutup gitu ya? Karena yang menentukan siapa yang akan duduk itu partai politik. Partainya. Iya. Dan masyarakat di tingkat akar rumput ini jarang juga yang kenal sebagian besar calon anggota DPR RI itu. Mereka lebih kenal dengan partai politiknya. Partai politik dan calegnya yang ada di kabupaten karena dekat dengan mereka bersentuhan langsung. Dengan anggota DPR RI, DPD RI tidak pernah bersentuhan. Karena itu menurut hemat saya untuk memilih anggota DPR RI itu pakai proporsional tertutup. Untuk memilih anggota DPRD provinsi di kabupaten kota itu pakai proporsional terbuka. Itu kalau hemat saya gitu ya, Pak. Iya. Oke Bapak, berarti kalau harus memilih sistemnya tuh pasti yang proporsional terbuka tadi ya Pak ya? Iya, tentu pakai campuran gitu ya. Kalau hemat saya itu memang harus kita pertimbangkan opsi-opsinya. Maka tadi saya katakan proposal terbuka terbatas. Yang terbatas pada siapa? Untuk yang terbukanya DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, tertutupnya untuk DPR RI. Seperti itu. Kalau hemat saya gitu ya. Walaupun beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun NGO mereka lebih menyenangi untuk proposal terbuka karena tidak memilih kucing dalam karung. Tapi kan selama ini juga kita dihadapkan pada opsi-opsi yang sangat terbatas gitu ya. Walaupun terbuka tertutup pun juga begitu. Hampir sama saja. Partai-partai politik ini kebanyakan mencalonkan seseorang begitu ya. Kita belum tahu kualitasnya, kita belum pernah mendengar kompetensinya, sepak terjangnya belum pernah kita dengar. Tiba-tiba dia jadi anggota DPR RI, dianggap saja misalnya dapil Riau. Lalu selama 5 tahun bekerja apa kontribusinya bagi Riau? Bagi Riau. Contoh ya, ini kan juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia. Hanya beberapa yang jadi macan parlemen sekarang, macan parlemennya pada ompong semua. Kita kesulitan tuh cari anggota dewan yang kritis. Kenapa tidak bisa kritis lagi misalnya? Tadi dia sudah terjebak dalam mekanisme kepartaian. Ketua partai politiknya jadi menteri di kabinet pemerintahan, dia jadi anggota DPR di legislatif. Lalu kontrolnya bagaimana? Dan ini agak sulit gitu. Kalau kita bicara penyelenggara, Pak, bagaimana kira-kira peran penyelenggara pemilu dalam hal mengimplementasikan sistem pemilu ideal tadi? Ya, kalau pada prinsipnya penyelenggara pemilu itu kan melaksanakan regulasi aja, melaksanakan undang-undang. Sepanjang dia tidak keluar dari rel regulasi itu, maka dia aman. Tapi kalau dia keluar dari rel, maka dia berbahaya. Lalu siapa yang akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggara itu? Nah, tentu gini. Orang masih menganggap bahwa penyelenggara pemilu itu yang akan menentukan hasil. Sehingga para peserta pemilu itu mencoba untuk dalam bahasa yang agak mudah ya, merisik-risik kepada penyelenggara pemilu supaya diberikan akses terhadap berbagai hal gitu ya pada saat tahapan pemilu
misalnya di tahapan kampanye maupun tahapan pencoblosan, pemungutan suara gitu ya. Nah, menurut hemat saya, sepanjang masih dalam koridor yang tepat, koridor regulatif, konstitusi gitu ya, maka penyelenggara pemilu akan berada dalam zona yang aman. Ya, yang aman dalam tanda kutip, dia tidak akan menjadi pihak yang dipersalahkan ketika pemilu itu gagal. Nah, tentu saja ini juga tidak lepas dari pengaruh rekrutmen penyelenggara pemilu. Jadi rekrutmen penyelenggara pemilu yang ini yang banyak dikritik juga kemarin waktu kita lakukan FGD dengan teman-teman di kampus serta melibatkan anggota DPR gitu ya. Sistem rekrutmen penyelenggara, terutama pada yang komisionernya, ini juga harus dilakukan evaluasi menyeluruh, menurut hemat saya. Ya, kenapa begitu? Karena tidak bisa dilepaskan dari pengaruh partai politik, dari pengaruh organisasi kemasyarakatan, dari pengaruh tekanan-tekanan politik lainnya. Jadi, rekrutmen ini yang harus kita pertimbangkan untuk dilakukan evaluasi. Siapa yang melakukan rekrutmen? Mekanismenya kadang sudah benar, tetapi problem konflik of interest-nya itu yang agak sulit dihindari. Ya, banyak kasus seperti itu. Ya, pada gilirannya apa? Pada gilirannya kita mendapatkan misalnya penyelenggara pada tataran komisioner itu yang tidak punya pengalaman kepemiluan tapi jadi komisioner penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu. Ini jadi problem ya. Kenapa? Karena dia harus beradaptasi, belajar soal pemilu. Ini mohon maaf saja, saya tanya soal pohon pemilu nggak tahu sebagai komisioner KPU maupun Bawaslu. Saya tanya tentang sejarah kepemiluan pada nggak tahu. Lalu kita mau mengharapkan mereka merubah sistem pemilu, ya susah juga. Sementara yang basic saja nggak dapat. Ini mohon maaf nih. Karena itulah harus dibanyakan literasinya pada teman-teman penyelenggara ini supaya yang basic-basic itu mereka bisa pahami. Ketika ditanya, misalnya bagaimana mengurangi politik uang, kembalikan kepada agama, nggak ada jawaban seperti itu. Ya, itu bukan jawaban bagi seorang penyelenggara. Mengurangi politik uang misalnya dengan apa? Ya, dengan pengawasan melekat misalnya, kalau pengawasan. Adakah gagasan lain selain itu? Ya, itu kan gagasan normatif. Misalnya gagasannya apa? Gagasannya merubah sistem pemilunya dari sistem pemilu yang proporsional ini misalnya ke yang sistem distrika atau sistem perwakilan yang lain atau sistem yang banyak negara yang meletakkan partisipasi itu sebagai kewajiban bukan sebagai hak gitu. Itu misalnya. Ya, pada akhirnya kan orang berpikir untuk melaksanakan money politik gitu. Ini yang harus jadi pertimbangan. Karena itu bagi penyelenggara menurut hemat saya yang perlu dievaluasi total itu pada aspek rekrutmen. Rekrutmennya ya, Pak. Ya. Terus kalau kita bicara partisipasi ya, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana sistem pemilu ideal ini dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik, terutama untuk pemilih muda nih Pak yang bakal Ya, jadi gini Pak, problem partisipasi ini sering kita diskusikan. Di Indonesia itu partisipasi itu hak, bukan kewajiban. Kalau dia hak, saya bisa pakai bisa enggak. Beda sama di Brazil. Di Brazil itu partisipasi itu kewajiban. Kalau dia kewajiban tidak kita laksanakan, ada sanksinya. Kalau dia ada hak, bisa kita pakai, bisa tidak gitu ya. Nah, lalu kita ditanya, gimana supaya Gen Z, Gen Y itu aktif dalam politik gitu ya. Ini mohon maaf, mereka kenapa apatis gitu ya? Ya karena mereka memahami politik itu urusan orang tua. Iya. Ya. Lalu apa benefit yang mereka peroleh ketika mereka belajar tentang politik misalnya gitu ya. Saya berkali-kali kalau di kelas itu selalu kasih penjelasan kepada mahasiswa itu kalaulah misalnya kalian ini apatis dalam politik, maka nanti urusan politik itu akan selalu begitu. Kepentingan Gen Z, Gen Y itu tidak sama seperti kepentingan Gen X. Gen X. Ya, pada akhirnya kita ini akan selalu begitu di bawah bayang-bayang Gen X gitu. Iya. Karena itu Gen Z diharapkan untuk berpartisipasi secara luas, gimana caranya gitu ya. Nah, maka dari hasil riset kita kemarin, ternyata Gen Z itu dalam menentukan pilihan 3 hari menjelang pencoblosan, dia baca kecenderungan di media sosial. Nah, semakin banyak orang memposting sesuatu di media sosial, maka kecenderungan memilihnya di situ. Dia lebih
lebih mengenal. lebih preferensinya itu lebih mempertimbangkan apa yang lagi Hits. hits Gitu. itu di virtual sphere dibandingkan dengan konvensional sphere. Mm-mm. Jadi ruang virtual itulah yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu, oleh penyelenggara supaya partisipasi dari Gen Z ini bisa meningkat. Jadi saya baca ya di beberapa media sosial itu saya scrap gitu ya. Untuk sosialisasi sendiri kayaknya terlalu kaku yang dibuat penyelenggara. Nah, terlalu kaku sehingga Gen Z itu tidak tertarik gitu ya. Iya. Nah, lebih menarik peserta pemilu membuat konten dibandingkan penyelenggara pemilu. Ini agak aneh nih. Makanya teman-teman di penyelenggara pemilu ini mesti belajar nih bikin konten. PR bagi kami ya Pak. Iya, mesti belajar bikin Biar konten lebih ya kreatif supaya ya Pak. Gen Z-nya nanti Melek. bisa tertarik gitu ya terhadap urusan-urusan pemilu, urusan politik gitu, Fe. Oke. Kira-kira nih ya Pak, selanjutnya apa yang kira-kira mulai kita persiapkan untuk biar nggak kaget nih Pak di 2029 mendatang? Banyak hal yang perlu dipersiapkan, tapi sebagai penyelenggara, menurut hemat saya, teman-teman KPU tentu saja pada tataran sosialisasi harus terus berjalan ya. Jangan dijadikan alasan anggaran itu yang sebagai alasan klasik ya. Nah, menurut hemat saya, sosialisasi ini harus terus dijalankan, baik sosialisasi secara virtual maupun secara konvensional. Sosialisasi secara virtual ini harus bisa di booster sampai ke tataran paling bawah. Maka saya menyarankan kepada teman-teman penyelenggara itu bikin konten itu di booster di media sosial, kalau perlu yang berlangganan supaya engagementnya bisa luas ya. Paling tidak kan bisa 1,5 juta viewer dalam 1 bulan itu bisa di engage gitu ya. Itu pertama, supaya nanti orang tertarik soal-soal kepemiluan. Jadi isi media sosial penyelenggara pemilu itu saya agak kritik ya. Jangan isinya upacara bendera atau baca doa gitu. Tapi konten-konten edukatif soal politik dan pemilu. Ini saya lihat di semua penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu isinya upacara bendera, apel, kunjungan. Tidak informatif soal apa? Soal pemilu, soal demokrasi, soal politik. Padahal yang diharapkan itu begitu, sosialisasi soal pemilu, soal demokrasi, soal politik. Kenapa kita harus melek politik gitu? Nah, ini kritik kepada teman-teman penyelenggara baik di KPU maupun Bawaslu. Walaupun di pusat sana yang diharapkan itu jumlah kontennya, ya kuantitatifnya, tapi kalau kita nengoknya bukan gitu. Kualitas kontennya itu lagi-lagi misalnya kita bahas soal apa? Soal tadi apa impact misalnya kalau Gen Z abai dalam soalan politik. Apa impactnya? 5 tahun lagi mereka jadi pemilih mayoritas. Kalau mereka tidak punya preferensi soal pemilu, soal politik, soal demokrasi, lalu kepada siapa kita berharap? Ya 5 tahun lagi itu Gen Z, Gen Y yang jadi dominasi dalam demografi pemilih seperti itu. Oke Pak Tito, terakhir nih Pak Tito, mungkin ada pesan buat para pemilih muda yang akan memilih di 2029 nanti agar dan juga masyarakat untuk bisa kita lebih baik nih Pak sistem pemilu kita Pak. Iya, jadi sederhananya gini. Sebenarnya buta yang paling parah itu bukan buta membaca, tapi buta politik. Yaitu buta yang paling parah. Buta politik itu menyebabkan negara kita hancur, daerah kita rusak, dan berbagai macam kerusakan lainnya disebabkan oleh buta politik. Nah, karena itu saya mendorong semua pihak untuk kita bersama-sama memberikan edukasi politik yang baik, benar, berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat, baik kepada generasi muda ya maupun pada generasi lanjut gitu ya, supaya pendewasaan politik kita itu berjalan dengan baik. Nah, pada gilirannya, ketika pendewasaan politik kita itu bisa berjalan dengan baik, insya Allah kualitas demokrasi kita meningkat, kualitas kehidupan bernegara kita bisa lebih baik, welfare state bisa kita wujudkan. Demikian, Oke, wah menarik banget ya teman pemilih obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Tito atas obrolan yang ringan, tapi juga penuh insight buat kita semua nih. Oke teman pemilih, saya tutup dengan sebuah pantun. Menimbang emas penuh teliti agar nilainya benar dan nyata. Pemilu ideal lahir dari sistem yang teruji dan partisipasi dari seluruh warga negara. Jangan lupa follow, like, dan share podcast KPU Provinsi Riau agar semakin banyak yang melek pemilu. Saya Afiska pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.